Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat, juga Allah jaga semangatnya dalam menuntut ilmu. Bertemu lagi dengan Miss Ayu Nur Fitriah dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, jadi minggu lalu kita semua telah membahas apa itu pengertian wirausaha, bagaimana karakter dan ciri-ciri seorang wirausaha, dan kalian juga telah mengerjakan penugasan minggu lalu. Dan hari ini Miss akan mereview sejenak materi yang sudah dibahas untuk kita senantiasa ingat, dan juga akan ada materi baru. Maka simak sampai selesai. Ya, yang pertama, karakteristik seorang wirausahawan. Jadi wirausahawan tuh harus bagaimana sih? Wirausahawan tuh harus memiliki karakter yang pertama, percaya diri dan optimis. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi sudah bisa fokus ya. Seorang wirausaha itu berorientasi pada tugas dan hasil. Dia fokus apa yang menjadi tugasnya, dan dia sudah ada gambaran kira-kira bagaimana hasilnya nanti dengan berbagai pertimbangan dan juga perencanaan yang matang. Dan yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Dan juga mempunyai jiwa kepemimpinan, mempunyai keorisinilan atau keaslian, di mana produknya itu berbeda dari yang lainnya. Yang terakhir, tentunya harus berorientasi pada masa depan. Oke, berikutnya bagaimana sih seorang wirausahawan itu dapat berhasil? Keberhasilan seorang wirausaha itu ditentukan dari kejujurannya. Bagaimana ia jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan juga tujuan yang akan dicapainya. Disiplin dan juga berani, dan juga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni. Dan juga ulet. Dalam arti ini adalah ulet itu artinya menggeluti bidang yang dipilih oleh si wirausaha dengan secara penuh, secara totalitas dan fokus. Selanjutnya, seorang wirausahawan juga bisa gagal, maka harus berani mengambil resiko, bukan? Nah, kegagalan itu bisa diantisipasi dengan cara kita mengetahui kegagalan itu karena apa sih? Yang pertama itu tak ada perencanaan yang matang, terus bakat yang kurang, dan juga kurang berpengalaman. Maka jangan takut untuk mencoba supaya memiliki pengalaman yang banyak dan juga dapat mengasah bakat dan keahlian kita. Terus yang berikutnya, kurang modal, lemahnya pemasaran, tak punya etos kerja yang tinggi. Kurang modal di sini itu tidak hanya uang, modal juga berupa pengetahuan, modal juga berupa pengalaman, modal juga berupa perencanaan yang matang yang sudah dipikirkan secara matang. Seperti itu. Maka antisipasi ini semua semoga tidak terjadi, dan juga kita tidak terjadi di kelak kita, dan juga kita bisa antisipasi sedini mungkin agar kegagalan itu bisa diminimalisir. Namun tetap jangan takut untuk mengambil resiko, karena ingat, ciri seorang wirausaha salah satunya adalah berani mengambil resiko. Selanjutnya, oke. Minggu lalu Miss suruh menyebutkan kepada kalian siapa tokoh yang menjadi inspirasi wirausahawan kalian. Nah, banyak yang menyebutkan diantaranya Bob Sadino, terus juga ada menyebutkan Nadiem Makarim, pendiri Gojek ya beliau. Terus ada yang menyebutkan juga Nurhayati Subakat, ini adalah pendiri Wardah Kosmetik. Terus ada Khairul Tanjung yang begitu terkenal dengan penghasilannya miliaran, terkenalnya dengan sebutan si anak singkong. Terus ada pendiri Bukalapak atau CEO yaitu Ahmad Zaki, dan juga banyak yang menyebutkan Bapak Sandiaga Uno, seorang pengusaha sukses. Ya, ini adalah orang-orang Indonesia yang sukses di bidang wirausaha. Semoga kelak kita bisa mengikuti jejaknya atau bisa lebih baik dan bisa juga bermanfaat bagi orang banyak. Nah, tak lupa juga dari yang sudah disebutkan sebelumnya dan sudah kalian sebutkan juga siapa wirausahawan yang kalian kagumi. Kita juga tidak boleh lupa dengan salah satu suri tauladan sepanjang masa kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah sosok pengusaha yang sukses juga loh, menekuni bisnis sejak usia yang masih sangat kecil, ikut pamannya dalam berdagang ya.
Terus di usia 12 tahun, di usia remaja, Nabi Muhammad telah mempunyai mitra bisnis di berbagai negara, menjadi manajer bisnis, terus juga dipercaya oleh seorang konglomerat Mekah yang yaitu waktu itu namanya adalah Ibunda Khadijah. Nah, jadi semoga kita bisa meneladani sifat beliau yang merupakan suri tauladan sepanjang masa. Dan juga Nabi Muhammad ini terkenal dengan profesionalitasnya yang begitu luar biasa, kerja keras yang begitu luar biasa, bahkan juga memiliki kejujuran yang sangat luar biasa. Nah, silakan dibaca banyak buku-buku yang menceritakan tentang jejak bisnis Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut sekarang ke materi baru, perencanaan usaha kerajinan non-benda. Kita semua tahu kan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat. Kalian bayangkan saja, Indonesia ini terdiri dari negara kepulauan. Di setiap pulau memiliki bahasa, suku, bangsa yang berbeda di setiap pulaunya. Dan ini merupakan kekayaan kita sebagai negara yang Allah titipkan kepada kita, negara yang Allah titipkan kepada kita, untuk kita jaga dengan baik. Yang mana Indonesia ini memiliki kurang lebih 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Artinya Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Nah, di pelajaran kali ini kita akan mencari tahu sumber inspirasi apa saja yang bisa kita jadikan dan juga kita lestarikan menjadi sebuah produk kerajinan. Oke, perancangan usaha non-benda. Jadi budaya itu ada budaya tradisional itu bisa dibagi kepada dua, yaitu yang pertama adalah non-benda atau artefak atau objek budaya. Yang mana budaya non-benda itu contohnya seperti apa sih? Seperti pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, dan lain-lain. Misalkan kalau Miss beri contoh lain, misalkan seperti simbol atau juga kisah-kisah legendaris misalkan. Terus kalau yang berobjek benda atau berobjek artefak budaya, itu contohnya seperti pakaian, wadah tradisional, senjata, rumah adat, dan lain-lain. Nah, produk budaya tradisional non-benda dan artefak yang memiliki objek benda tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena mereka saling berkaitan. Nih, contohnya saja, sebuah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisional. Jadi, misalkan ada tarian tradisional. Di situ, tarian tradisional itu terinspirasi dari cerita tradisional. Terus dibawakannya dengan menggunakan pakaian tradisional. Terus ditarikan pada sebuah upacara yang merupakan ritual tradisional. Jadi tidak terlepas satu sama lain gitu, tidak terpisahkan satu sama lain. Seperti ini di sini tertulis contohnya tarian burung enggang dari suku Dayak, menceritakan tentang seekor burung enggang. Burung enggang bagi masyarakat Dayak kan merupakan simbol dewata yang merupakan wujud nenek moyang turun ke bumi, itu menurut masyarakat Dayak. Nah, di situ ini kan merupakan non benda ya, karena itu simbol, merupakan non benda. Namun ketika digelar di masyarakat, penari burung enggang itu menggunakan pakaian tradisional Dayak, yang mana pakaian itu kan merupakan objek artefak atau objek budaya yang ada bendanya gitu, objek benda atau artefak. Nah, di situ kan juga dimainkan dengan alat musik tradisional. Nah, itu kan saling berpadu, tidak saling berpisah. Seperti itu maksudnya. Semoga bisa dipahami. Nah, dalam materi kali ini kita harus tahu nih, inspirasi apa yang bisa untuk membuat kerajinan. Contohnya tadi ya, burung enggang yang merupakan tradisi budaya Dayak, yang dia itu merupakan simbol, menurut orang Dayak adalah simbol atau wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Di sini ada kerajinan, contoh kerajinan ada hiasan kulkas atau gantungan, ini bisa juga menjadi gantungan kunci ya. Nah, ini terinspirasi dari burung enggang, dijadikan sebuah kerajinan. Budaya itu akan terus lestari apabila kita, salah satunya itu kita melestarikannya dengan kerajinan gitu. Contoh lagi nih. Nah, ini juga masih terinspirasi dari burung enggang, dijadikan sebuah tas.
Dan di sini juga ada miniatur membajak sawah, yang mana ini merupakan aktivitas masyarakat tradisional dalam membajak sawah menggunakan cara tradisional. Nah, dibuat miniaturnya. Oke, kalian juga bisa mulai pikirkan dari sekarang kerajinan apa yang menginspirasi yang akan kalian buat, dan dari budaya apa yang menginspirasi kalian. Harus yang non benda ya. Dan jadi dalam berwirausaha, kalian nanti akan berwirausaha, maka ini harus kalian perhatikan, ya, harus ada 6M ini, disebut oleh 6M. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua ada material atau bahan, terus juga ada money uang, terus ada metode atau cara, kemudian ada machine itu atau apa, peralatan, dan juga ada market, yaitu adalah pasar. Nah, sekarang kalian harus membuat rancangan produk inspirasi budaya non-benda. Apa yang akan kalian buat? Yang pertama kalian lakukan adalah pencarian ide produk. Yang pertama, pencarian ide produk ini meliputi hal-hal yang tertulis di sini. Yang pertama, budaya non-benda apa yang menjadi inspirasi. Jadi kalian cari, boleh dari daerah manapun, tapi yang penting harus tradisional Indonesia dan harus yang non-benda. Ya banyak ya, kayak baik bisa dari tarian, cerita rakyat. Kalian cari tahu mana yang akan menjadi inspirasi kalian. Terus yang kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat. Jadi dari inspirasi budaya tadi, produk apa yang akan kalian buat? Ataukah gantungan kunci kah, ataukah figura dan lain-lainnya misalkan. Terus bahan atau material apa saja yang akan dipakai. Terus siapa yang akan menggunakan produk itu, apakah produk itu hanya untuk dewasa, apakah boleh untuk anak-anak atau untuk semua kalangan. Terus bagaimana proses pembuatannya, ini kalian pikirkan semuanya. Kedua adalah membuat gambar atau sketsa. Jadi tadi kan baru ide ya, atau non benda. Kita berusaha untuk menerjemahkan yang non benda tadi menjadi berwujud, yang dari abstrak menjadi berwujud. Jadi kalian buat sketsanya, gambarnya dulu. Kira-kira kalian mau membuat apa? Kalian gambar. Boleh gambar yang banyak dengan motif yang berbeda-beda, dengan bentuk yang beragam gitu. Terus yang berikutnya, kalian pilih ide terbaik dari yang ide-ide kalian tadi, gambar sketsa yang banyak tadi, terus juga inspirasi budaya yang kalian dapatkan, berbagai ide, kalian pilih yang paling terbaik. Kemudian kalian membuat study model. Apa itu study model? Study model itu dibuat pada tahap-tahap pada tahap-tahap 3 dimensi. Kan sebelumnya kan kalian hanya menggambar sketsa. Nah, kalian sekarang membuat 3 dimensi. 3 dimensi di mana pada membuat study model ini boleh menggunakan material yang sebenarnya, atau coba-coba aja, istilahnya tuh seperti coba-coba dulu aja gitu, menggunakan material yang belum sebenarnya juga boleh. Terus yang kelima, ini tahap yang kelima adalah perencanaan produksi, di mana kalian membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan. Prosedur dan langkahnya harus kalian tulis secara jelas, secara detail, agar mudah untuk kalian dalam merencanakannya. Seperti itu. Dan dari kalian kombinasikan tadi potensi budaya non benda, terus kalian sudah mengkombinasikan dengan potensi material dan teknik yang kalian punya, dan akhirnya menjadilah sebuah kerajinan. Dan kerajinan ini kalian nanti bisa perjualbelikan, bisa jual di berbagai kalangan yang menjadi target pasar kalian, seperti itu. Ya, semoga bermanfaat, dan Miss tunggu hasil karyanya dan perencanaan usaha kalian. Semoga kita bisa melestarikan budaya dengan cara yang baik, dan juga bisa menginspirasi semua orang, dan juga bisa menjadi pengusaha yang sukses dan juga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari Miss. Semoga Allah mudahkan dalam menambah ilmu baru untuk diri kita, dan juga Allah mampukan untuk mengamalkannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.